perhatikan. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kisah Malik bin Dinar, sahabat Rasulullah yang terkenal juga ini. Taubatnya sahabat Nabi yang namanya Malik bin Dinar. Ya. Malik bin Dinar, siapa? Malik bin Dinar. Ini sambil mic-nya nih. Rekaman. Malik bin Dinar ini itu tadinya seorang pemabuk, doyan minum khamr. Diceritakan sebelumnya, ini dikutip dari sebuah buku yang berjudul Tetesan Saripati Hikmah yang dikarang oleh Liha Akbar. Suatu hari ini Malik bin Dinar membelilah seorang budak, ceritanya dinikahilah, lantas Allah karuniai seorang putri. Setiap kali ia meletakkan khamr di depannya nih, mau mabuk lah, putrinya itu sudah bisa merangkak, itu selalu datang ke ayahnya. Yang luar biasanya, si putri ini menjauhkan khamr itu dari bapaknya, Malik bin Dinar ini. Ini saya hanya menyampaikan saja ya, mudah-mudahan kisah ini valid, sahih. Itu dijauh itu botolnya itu dari hadapan ayahnya, sampai kadang menumpahkannya. Luar biasa ini anak. Namun namanya umur putrinya ini lantaran sakit lah, dipanggillah oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal dunia. Saat umurnya menginjak umur 2 tahun. Dikisahkan ya, pas pada malam nisfu Sya'ban, hari Jumat itu, persis di hari Jumat, namanya doyan mabok ya, Malik bin Dinar kan doyan mabok, khamr hobi banget itu, udah kecanduan lah. Sampai akhirnya dia mabok di rumah, lupa lah dia melaksanakan ceritanya sholat Isya. Yang namanya rumah mabok kan kadang sholat tetap jalan, cuman yang itu bolong-bolong itu kalau lagi semangat gitu. Lupa dia melaksanakan sholat Isya. Dalam kondisi mabok dia tertidur dan luar biasa mimpi itu mengerikan sekali itu. Allah Subhanahu wa taala saat akan memberikan hidayah pada seorang itu ada aja jalannya. Ini Malik bin Dinar tidur, belum sholat Isya, mabok lah, leher lah. Dalam mimpi ini Malik bin Dinar ini melihat hari kiamat tiba itu. Jadi semua bumi itu goncang semua, dia lari. Sangka kalah ditiup mimpi ini Malik bin Dinar ini, dan orang-orang bangkit dari kuburnya. Malik bin Dinar ini berada di tengah lautan manusia yang berkumpul di situ. Lantas ia pun berlari. Kenapa dia lari? Dia lihat itu seekor ular raksasa berwarna biru kehitaman. Ya kemudian biru kehitaman yang mengejarnya dengan mulut terbuka. Mengejar siapa? Malik bin Dinar. Dikejar, ularnya besar. Ya.
Sehingga nanti ada sebagian ulama mengatakan nanti di akhirat orang yang banyak dosanya itu ada contoh, misalkan ada orang yang banyak harta tapi pelit, itu nanti hartanya itu akan dikalungkan di lehernya berbentuk ular. Ularnya namanya ular sujai. Gitu. Pernah dengar nggak pertama? Nama ularnya itu ular sujai itu contoh. Ini dikejar oleh ular raksasa berwarna biru hitam dengan mulut terbuka. Saat tengah berlari itu Malik bin Dinar melihat seorang syekh yang berpakaian bersih memancarkan wangi semerbak. Ya pun Malik bin Dinar itu meminta perlindungan padanya. Tolong saya dikejar ular gitu. Namun syekh tersebut berkata, aku nggak bisa berlemah, aku nggak bisa nolong siapa-siapa. Itu syekhnya begitu, jawab begitu. Dan dia ular itu lebih kuat dari aku, saya nggak bisa. Padahal syekh itu. Aku tidak dapat melawannya. Pergilah cepat, lari saja kamu. Mungkin Allah akan menganugerahimu sesuatu yang menyelamatkanmu darinya. Lari. Ketika Malik bin Dinar kembali lari, sampailah ia melihat tebing. Ternyata ada neraka di baliknya yang hampir menjatuhkannya, menelannya itu. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian dalam mimpi tersebut ia terus berlari hingga sampailah di Gunung Perak dengan kubah berlapis permata di atasnya. Kubah di atasnya itu berlapis permata. Nah, di setiap kubah itu memiliki dua pintu besar, yang satu merah keemasan dengan taburan zamrud dan mutiara, yang digantungi tirai-tirai sutra. Belum sampai di dalamnya, salah seorang malaikat berteriak pada Malik bin Dinar ini, angkatlah tirai-tirai, bukalah pintu-pintu, dan awasilah, mudah-mudahan orang yang malang ini mempunyai sesuatu dalam simpanan bersamamu yang dapat menolong dari musuhnya itu, ular itu. Buka, angkatlah tirai-tirai itu, buka pintu-pintu. Lantas tirai-tirai itu pun terbuka. Terlihat wajah di balik itu, di balik tirai itu, di Gunung Perak itu. Pas dibuka tirai, terlihat anak-anak bercahaya seperti bulan purnama. Saat ular itu hampir kembali menyusul Malik bin Dinar itu untuk masuk ke dalam kubah itu, anak-anak tadi dengan sigap keluar dan bergelombor menghalanginya. Ular itu dari memakan Malik bin Dinar ini, hingga akhirnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Malik bin Dinar ini melihat di antara anak-anak itu putrinya yang sudah meninggal dunia umur 2 tahun itu. Dia berada di barisan anak-anak tersebut. Putrinya menangis dan memanggil, ayahku, demi Allah ayah, kenapa ayah dikejar ular ya ayah? Nangis. Umur 2 tahun belum ada dosa, 2 tahun. Hingga akhirnya
Malik bin Dinar pun menangis. Lantas diangkat tuh anaknya itu, digendongnya, diciuminya. Anakku, terima kasih. Bersama teman-temanmu kau halangi ayah dari ular raksasa itu, anakku. Nangis itu. Mimpi dia. Ia juga menanyakan, itu anak-anak itu bisa memang mengerti tentang Al-Quran. Lantas putrinya ini menjawab, ia memahaminya lebih baik daripada ayahku sendiri, ayah. Oh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, anak Malik bin Dinar ini pun kemudian menjelaskan, ayah, ular besar yang mengejarmu itu adalah amal-amal buruk yang sudah ayah kerjakan. Ia berniat membawa engkau ayah ke neraka dan disiksa di dalamnya. Lantas bagaimana itu dengan syekh yang tadi? Syekh yang kulewati itu, tanyanya itu, wahai ayahku, syekh itu adalah amal kebaikan ayah yang cuma sedikit, yang gak bisa menolong apa-apa. Saking lemahnya amal kebaikannya. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diusahakan kita amal kebaikan kita sebanyak mungkin biar nanti bisa menolong kita. Wahai ayahku, itu amal kebaikanmu yang lemah sehingga mereka tidak dapat mengatasi dosa-dosamu. Hingga akhirnya Malik bin Dinar pun menanyakan kembali, itu anak-anak yang berada di Gunung Perak itu siapa? Putrinya lantas menjawab mengatakan, itu anak-anak orang muslim ayah yang sudah meninggal dunia semua. Anak-anak muslim yang dikumpulkan di sana sampai hari kiamat, yang menanti kedatangan orang-orang agar bisa diberi syafaat. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya Malik bin Dinar bangun, kaget bangun, pikir nyata mimpi. Bangun dari tidurnya, saat itu juga ia melemparkan homer. Ya, tidur dengan homer, saking apa? Kecanduan homer, senang mau tidur minum, nenggak dulu baru bisa tidur. Akhirnya yang melemparkan homer di tangannya dan bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semua anak keturunan kita dijaga jangan sampai lupa karena pergaulan dengan teman-temannya diajak minumlah subhanallah. Makanya doa jangan sampai putus. Rabbi habli minas sholihin. Saya bolak-balik tolong saya pesan baca itu jangan sampai lupa. Rabbi habli minas sholihin. Tambahin satu lagi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Zuriyah thayyibah, keturunan yang baik. Anak-anak kita, cucu kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.